Ya, aku lanjutin ya. Untuk part 2 dari penjelasan analisis propaganda bab 3, yaitu sampel geometri dan apa tadi judulnya? Random sampling. Tadi terakhir kita udah sampai di nomor 3.8, kita lanjutkan di nomor 3.9. Jadi di nomor 3.9 ini diketahui ada tiga variabel. X1 itu skor tes pertama, X2 itu skor tes kedua, dan X3 itu total skor. Jadi kita bisa identifikasi nih, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom 3 itu jumlah dari kolom 1 tambah kolom 2. Yang pertama, kalau nggak salah ini diminta untuk, bentar aku cari soalnya dulu. Soal 3.9 ini intinya diminta cari main corrected data matrix, terus verifikasi kolomnya itu linearly dependent, dan apa ini, cari matriks A matriks A-nya, dimana itu nilai kombinasi linearnya gitu. Jadi yang pertama itu diminta mencari mean corrected matrix, atau sama sih kayak matriks deviasi. Jadi cara membuat matriks deviasi ini, kolomnya ini dikurangi rata-ratanya. Kolom pertama dikurangi rata-rata miliknya 16 berarti. Ini semuanya dikurang 16. 12 kurang 16. 18 kurang 16. Dapatnya kayak gini. Dan juga ini menyesuaikan. X mana dapatnya XC kayak gini. Dan juga dapat kita identifikasi bahwa kolom 1 itu sama dengan kolom 3 sama dengan kolom 1 tambah kolom 2. Nah, ini kan bentuk kombinasi linear. Berarti dapat dituliskan nilai A-nya berarti 1, 1, min 1. Atau persamaannya kayak gini, XC dikali A sama dengan 0. Jadi sebenarnya di bab sebelumnya, untuk menentukan atau mencari apakah suatu matriks itu kolomnya linearly independent atau dependent, itu bisa pakai rumus ini. Matriksnya dikali suatu konstanta, konstanta sih, menyesuaikan lah. Kalau misalnya ini vektor berarti A-nya vektor. Ini matriksnya 3 kali 3 berarti A-nya 3 kali 1 sama dengan 0. Ini formula ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah matriksnya terdapat linear dependence atau emang enggak. Cara mengetahuinya, kalau linear dependence artinya ada hubungan ya, dependence ya. Berarti dia ada kombinasi linear. Ya gitu. Kalau independent, berarti nggak ada satupun solusinya. Nggak ada satupun bisa dibentuk kombinasi linear. Contoh ini misalnya ada nih kombinasi linear di mana didapatkan A-nya itu 1, 1, min 1. Ini dibedarakan jadi min ya, min 1 kayak gitu. Kan ada nih bentuk kombinasi linear dan nilai-nilainya. Oleh karena itu dinamakan SC linear dependent. Kalau nggak ada solusi yang kita dapatkan dari formulasi ini, itu baru namanya independent. Itu sih teman-teman. Yang kedua, ini verifikasi general variance adalah 0. General variance-nya seperti biasa, dari matriks deviasi kita tentunya bikin matriks varian. Matriks varian itu caranya kayak gini kalau manual, cuy. Kalau pakai R cepet. Nah, ini dapat matriks varian kayak gini, sehingga ini dulu deh. Ini berarti nilai general variance kalau hitung determinannya itu sama dengan 0. Kalau kita ingat-ingat di contoh soal sebelumnya, kenapa itu bisa 0? Karena volume pada daerah yang terbentuk dari nilai-nilai observasinya itu 0 di
Kalau 3 kali 3 berarti 3 dimensi ya. Volumenya itu 0. Gitu. Dan juga tadi kalau nggak salah diminta mencari S kali A ya. Nah, yang B ini tunjukkan S kali A sama dengan 0. S-nya adalah matriks ini, matriks varians, A-nya ya 1, 1, 1, dapatnya 0. Kemudian yang ketiga tadi suruh ngecek aja sih, ngecek aja. Ya, ya itu yang ku maksud tadi, sebenarnya udah kejelasin sih. Kalau linear dependence itu kayak gitu. Kalau dapat solusi berarti namanya dependence. Gitu. Nah, nomor 3.10 ini perintahnya sama, tapi matriksnya beda. Udah kita lihat, ini matriksnya beda, X-bar-nya juga beda. Nah, perintah yang pertama itu main corrected. Nah, udah bisa lah tadi, udah bisa. Kemudian suruh membuktikan kalau linear dependent, caranya gimana? Itu di matriks deviasinya, itu kolom 1 tambah kolom 2 sama dengan kolom 3 gitu. Bentar, aku mau nyampein juga. Ini tergantung yang diminta sih. Ini kenapa pakai matriks XC? Karena ya identifikasi di situ gitu. Identifikasi di main corrected data matrix apakah ada linear dependent atau enggak. Karena pakai ini ya. Tadi aku agak sedikit bingung. Nah, karena ini merupakan kombinasi linear. Di sini ada kombinasi linear, di mana nilainya itu 1, 1, min 1. Sehingga dikatakan, disimpulkan XC-nya itu linear dependent. Nah, yang kedua ini soal suruh nyari generalized variance. Itu kita susun matriks variance dulu, dapat general variance-nya 0. Kenapa 0? Karena volumenya 0, karena ada kombinasi linear. Buktinya SA-nya 0. Ya, ini terbukti aja. Kemudian akan dibuktikan kolom pada matriks X. Itu linearly independent. Nah, ini yang aku maksud linearly independent. Tadi jangan salah, teman-teman, di sini adalah matriks min corrected. Kalau di sini yang C itu suruhnya itu selidiki di matriks X-nya. Matriks X-nya ini kayak gini. Kita ketahui matriks X-nya ini ya, berarti set dulu rumus untuk mengidentifikasi atau kayak ini dependence atau independent itu pakai ini X dikali A sama dengan 0. Nah, karena ini ada sorry, ini kayaknya aku salah. Koreksi ya teman-teman ya. Ini A-nya cuma 3. Kebanyakan ini lebih. Gak bagus ini. Nah, ini karena matriksnya 5 kali 3. 5 kali 3 harusnya 3 kali 1 ya. Ini ada 3. Ini sorry. Berarti ada 3. A-nya ada 3 doang. 3 sama dengan, nah ini si Bambang ini 100 lagi. Ini sorry. Ini harusnya 0. Nah, ambil persamaan yang 3 dibutuhkan. Nah, udah kita tinggal identifikasi berarti 3A1. Ini harusnya 1, 2, 3 gitu. 3A1, terus A2, terus 0. Ini pakai yang ini sih. 7A1, 3A3, 0. 51, 5A1, 3A2, 4A3, 0. Nah, dari ketiga persamaan ini, kita tidak bisa mencari atau menentukan suatu nilai selain 0. Jadi penyelesaiannya itu cuma 0. Nah, kalau penyelesaiannya A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0, itu kesimpulannya independen. Artinya, di sini itu nggak punya kombinasi linear. Itu sih, teman-teman, kurang lebih. Nah, nomor 3.11. 3.11. Saya cek dulu soalnya gimana. 3.11. Gunakan sampel covariance pada contoh 3.7. Kemudian verifikasi 3 strip 29, 3 strip 30, di mana ya ini sih.
3.29 itu rumus ini, terus selanjutnya rumus ini. Jadi kita buktiin suatu rumus ini dari data. Nah, datanya itu kayak gini, S-nya. Kayak gini, kita diminta untuk membuktikan pertama rumus ini, kemudian rumus ini. Dari matriks S, kita bisa mencari matriks R. Caranya, diagonalnya pasti satu lah, matriks R. Karena korelasi antar dirinya sendiri. Kalau misalnya ini ya, berarti korelasi 1 sama 2. Berarti rumusnya S1 2 diper akar S11 dikali akar S22. Ini sama. Dapatnya matriks R-nya kayak gini. Dan di sini kita bisa menurunkan D pangkat setengah, matriks diagonal akarnya. Berarti ini kita pakai akar dari diagonalnya aja, akar 252, akar 123, kayak gini. Kalau kita inverskan, nah kalau ini kan matriksnya diagonal ya, berarti tinggal sepernya aja. Dapat. Lalu kita buktikan D pangkat setengah dikali R dikali D pangkat setengah. Ini dikali ini, ternyata sama dengan ini. Berarti terbukti dia. Bukti. Kemudian yang rumus selanjutnya itu disuruh membuktikan yang R sama dengan D inverse pangkat setengah juga ini. Ternyata kalau kita gunakan komponen ini dikali S-nya dikali ini lagi itu dapatnya matriks korelasi, berarti benar. Berarti terbukti dua-duanya. Jadi berdasarkan data pada rumus ini terbukti. Itu. Nah, 3.12. 3.12 itu diminta membuktikan ini kan kalau nggak percaya nih soalnya nih. Tunjukkan generalized variance itu sama dengan S1 dikali S22 sampai dikali SPP dikali determinan R. Buktikan. Cara membuktikannya itu kayak gini. Kita ketahui kalau determinan S kita pakai rumus yang sebelumnya di mana S itu sama dengan ini ya. D pangkat setengah R dikali D pangkat setengah. Kalau ini dideterminankan, ini juga dideterminankan. Dengan rumus properties determinan, ini masing-masing matriksnya dapat dideterminankan. Berarti determinan S sama dengan determinan D pangkat setengah, determinan R, determinan D pangkat setengah. Misalnya I-nya 1 sampai P. Kita tahu bahwa D pangkat setengah itu matriks diagonal akar dari komponen atau elemen diagonal dari matriks S. Berarti akar S11, akar S22 sampai akar SPP. Di mana yang lain itu 00. Kalau kita determinankan, berarti tinggal perkaliannya dong. Ini dikali ini. Berarti dapat akar 11 dikali akar S22 sampai akar SPP. Nah, lalu kita bisa masukkan aja ke sini, kita ganti, jadinya determinan S sama dengan ini, kita ganti. Terus yang belakangnya juga ada, berarti kita tulis lagi, ini dikali ini, akarnya hilang. Jadi ketemunya ini, jadi kebukti. Enak ya, padahal harus buktiin, tapi disediain hint-nya. Kita tinggal gunain aja. Lanjut 3.13, disediakan data matriks X, dan berkorelasi dan di matriks ini punya hasil korelasi matriks R. Nah, itu disediakan itu misalnya. Kemudian di sini ada suatu nilai standarisasi observasi. Waduh, apa sih bang? Standardized observation itu rumusnya kayak gini. Tunjukkan bahwa standardized quantities itu memiliki sampel covariance yang merupakan matriks R. Itu kurang lebih. Jadi pada matriks ini kan bentuknya matriks kan, standardized quantities ini matriks. Di matriks itu tentunya kita bisa membentuk matriks covariance. Nah, ternyata matriks covariance dari standarisasi ini itu sama dengan
matriks korelasi dari data X. Nggak percaya? Ini dia. Nah, kita tulisin dulu matriks X-nya kayak gini. Berarti X11 sampai X1N, di sini ada XPN. Kemudian kita bisa masukin kita bisa cari rumus R korelasinya. Nah, kita tulisnya aja rumusnya S1. Di mana misalnya R11 ya S11 per akar S11 dikali akar S11. Dan semuanya kita tulisin semuanya. Buktikan standardized quantities have sample covariance itu sama dengan ini, matriks R. Ini buktinya. Kita misalin standardized quantities-nya itu Z ya. Sesuai dengan normalisasi. Ya, bikin aja Z. Itu rumusnya kayak gini disediakan di soal, kita tulis aja. Nah, kalau kita ingat nih, standarisasi itu punya rata-rata 0 pasti ini. Rata-rata kolomnya 0. Udah bentuk standar. Bentuk baku lah, bentuk baku lupa aku. Bentuk baku itu 0 dan harusnya nanti variannya juga 1, variannya 1. Ini matriksnya rata-rata 0. Nah, di sini ini kalau nggak percaya nih, ini kita bisa habis ketemu ini, kita seharusnya bikin satu lagi sih, matriks deviasi. Dan matriks deviasinya itu sama dengan N-1 kali S. Nah, kalau kita ingat rumus S kan sama dengan S sama dengan D1 transpose dikali D1 di per N-1 gitu kan. Ya udah kita balik aja karena misalnya yang tadi rumus vektor, kalau ini matriks sudah dalam bentuk matriksnya. Jadi langsung aja N-1 kali S sama dengan perkalian dari matriks deviasi. Ini sebenarnya matriks deviasi. Kenapa sama kayak ini? Karena tadi rata-ratanya 0 per kolomnya. Jadi tinggal dikaliin aja. Nah, gitu. Nah, ini kalau dikaliin itu kan jadinya misalnya ya per baris. Ini transpose ya. Ini itu sama dengan ke bawah. Jadi pertama ini dikali ini, terus ini dikali bawahnya, terus ini dikali ini. Nah gitu. Wah, ternyata koreksi coy. Aku ngomong transpose tadi di sini S11. Ini harusnya S1P ya, teman-teman ya. Waduh, kebalik ini. Ini ralat nih. Ini harusnya transpose. Yang di bawah ini harusnya ini. Ini ditranspose saya. Ini kan sama. Harusnya kan matriks deviasi dikali matriks deviasi transpose, atau kebalikannya matriks deviasi transpose waduh saya pusing. Nah intinya ini duanya beda nih, saling transpose dikaliin. Nah gitu. Ini ya misalnya ini yang pertama, ini harusnya S1P nggak sih? Ini SPP nih harusnya nih. Ini kalau komponennya dikaliin, ini dapatnya kayak gini. Ibaratnya pernya sama, terus ini dikali ini dikali ini. Kalau misalnya kita ingat rumus varians kan, residual kuadrat pada opsi 1 tambah terus kan kayak sigma. Nah jadinya gini. Tadi sebenarnya sebelum ini itu jadinya berarti misalnya residual kuadrat, sigma residual kuadrat. Nah karena n-nya n-1-nya ini turun ke masing-masing ini kan skalar kan, jadi bagi, jadinya sigma residual kuadrat dibagi n-1 jadinya S11. Begitu juga yang lainnya, kayak gitu mirip-mirip. Nah ini dapat nih SZ, berarti matriks kovarian Z. Ini apa? Ini kalau kita selesai dapatnya 1. Jadi diagonalin satu semua nih, 1, 1, 1. Nah yang elemen yang lainnya tuh bentuknya kayak gini. Ini kan rumus korelasi dari matriks X ya. Jadi gitu. Makanya matriks varians SZ itu sama dengan Rx. Itu teman-teman. Itu terbukti. Ini agak ranah tadi. Nah lanjut kita ke 3.14.
3.14. Jadi nomor 3.14 ini udah masuk ke pembahasan yang terakhir yang aku bilang di video sebelumnya sih. Kayak di bab ini tuh ngomongin juga masalah kombinasi linear dari vektor atau matriksnya. Dicari sampel mean atau sampel variansnya nanti. Nah, ini disediakan matriks X pada soal 33.1 tadi yang awal tadi. Kemudian disediakan kombinasi linearnya kayak gini ya. Ada BX, CX. Nah, kemudian evaluasi sampel mean, variance covariance dari kombinasi linear ini. Kemudian ya intinya nyari itu. Kemudian yang B yang B ini apa ini? Oh, yang B ini pakai teorema. Udah kita masuk langsung aja ke yang A. Jadi kalau yang A ini tadi kayaknya ini pakai prinsip yang pertama. Kalau yang B ini pakai prinsip 3 strip 36 gitu. Jadi untuk prinsip yang pertama itu kayak gini. Tadi kan masing-masingnya diminta mencari sampel mean-nya ya. Sampel mean-nya itu pertama kita tulisin B transpose X-nya dapat 2X1 plus 3X2. 3X2 dapatnya itu kayak gini. Terus masing-masingnya kita kalikan. X1-nya apa? 91 ya. 91 dapat 21. Terus B transpose X2 itu dari ini ya 53, tinggal diganti aja 5, terus 3 dapat 19. Dan untuk yang ketiga dapatnya 8. Dari prinsip yang pertama, sampel mean-nya adalah rata-rata dari ketiga ini. 21 tambah 19 tambah 8 dibagi 3, dapatnya 16. Untuk sampel variansnya itu sama dengan ini dikulang rata-ratanya kuadrat ditambah 19 kuadrat plus 8 min 11 kuadrat per 2. 2 itu min 1, dapatnya 49. Gitu caranya gitu. Udah dapat nih untuk B transpose S, sampel mean dan sampel variannya kayak gini. Terus untuk C transpose X itu sama, nyari sampel mean dan sampel variansnya juga. Terus diminta nyari sampel covariance dari BX dan CX itu tinggal gini sih. Ini kan intinya kuadrat ya. Kalau covariance berarti sama yang lainnya. Misalnya yang BX tadi kan 21 min 16. Dikali punyanya ini. Min 7 tambah 1. Dan seterusnya dibagi 2 dapat min 28. Jadi kombinasi linear ini apa sih Bang? Gitu kan pertanyaannya. Kombinasi linear ini misalnya kan X1 ya. Ini kan misalnya ini ya. 1, 2. Kalau ada 2, ada 3, berarti ini dikali ada matriks baru di mana matriks BX lah. Itu nilainya adalah yang kolom pertama itu 2 kali kolom pertama matriks X. Terus kolom kedua dari matriks BX itu 3 kali kolom kedua dari matriks X. Gitu sih kombinasi linear. Terus yang ke B ini pakai prinsip yang tadi ya. Prinsip kedua, kalau ngitung sampel mean itu ternyata tinggal B transpose dikali X bar. X barnya dapat 52. 52 itu masing-masing rata-rata masing kolomnya ya 52 ya. 19. Untuk yang CX caranya sama. Dapatnya min 1. Untuk sampel variance itu rumusnya itu B transpose S dikali B. S-nya adalah si Bambang. Berarti ini dari apa dulu berarti ya? Berarti nyari matriks X dulu ini terus ya. Teman-teman nyari matriks X karena udah dikerjain tadi, berarti tinggal pakai aja dikali B dapatnya 49. Kalau yang ini dapatnya 28. Variansnya itu rumusnya B transpose dikali S dikali C dapatnya 2.
Nah, ternyata dari kedua prinsip ini rumusnya hasilnya sama. Gitu. Tuh 3.15 ini diminta ngapain ya? Malah ini cuma mengulang. Sama aja ya. Bedanya cuma ini 3 kali 3 ini. Tadi kan 3 kali 2. Sama aja nih. Bisa di pause. Dipelajari sendiri. Nah, yang 3.16 ini adalah misalkan V adalah vektor random variable. Nah, rata-ratanya berarti punya, ini vektor ya, berarti punya nilai nih. Ini juga punya nilai. Terus kovarian maritimnya kayak gini. Tunjukkan ekspektasi V dikali V transpose sama dengan sigma V ditambah mu V dikali mu transpose V. Nah, dikali tunjukkan. Nah, dapat diketahui kalau sigma V adalah matriks varians ya. Nah, kalau misalkan rumus ekspektasinya itu sama dengan ekspektasi dikali V dikali min mu V dikali dirinya sendiri, tapi transpose karena ini kan bentuknya matriks ya, sendiri. Harusnya kan kalau bentuk biasa satu itu kuadrat ya, berarti ini transpose. Tuh. Dari sini kita bisa menguraikan V dikali V transpose, V dikali V transpose dapat V dikali min mu V transpose dapat ini dikali ini dapat ini, udah dapat dikeluarkan berdasarkan sifat ekspektasi, E-nya dapat dikeluarkan gini karena ekspektasi V adalah mu itu sendiri, mu V. Nah, ini ada minus, ada positif, hilang. Ini kebukti. Belum kebukti ya, berarti sigma V sama dengan ekspektasi V dikali V transpose min mu V dikali mu transpose. Ini kalau dibalik, ditaruh situ, berarti ekspektasi V transpose sama dengan sigma V plus mu V transpose. Nah, yang 3.17 ini buktiin ada vektor ya, X dan Z ini independen, maka masing-masing komponennya juga independen. Nah, vektor independen juga masing-masing komponennya independen. Nah, apabila X dan Z independen, maka kalau dikelompokin gini, berarti ada peluang ya, peluang dan ini irisan, dan kan irisan ya. X itu punya peluang, semua punya peluang, dan Z-nya punya peluang juga, diiriskan sama dengan perkaliannya kalau independen. Nah, karena observasinya acak semua, jadinya ini sebenarnya kan juga join ya, irisan juga. Karena observasinya acak, berarti dalamnya juga independen, berarti bisa dikeluarkan kayak gini. Berarti sama ini dalam kurungnya ini sama dengan P X1 kurang dari X1 dikali sama dengan ini, sama dengan ini. Terus ini dikelompokkan, dideketin X1 sama Z1. Pasangannya lah, 1 sama 1, 1 sama P. Berarti observasinya itu ternyata juga independen. Gitu. Ini kan tunjukkan masing-masing maka masing-masing komponen juga independen, kebukti. Jadi kalau kita kelompokkan, ini tuh sama dengan ini kan, ini dimana irisannya independen juga. Gitu. 3.18 disediakan matriks, berarti ada 4 kolom ya, variabelnya ada 4, dimana sudah disediakan X bar-nya, terus ada matriks kovariannya juga sudah ada. Tentukan sampel mean dan variance dari total energi consumption. Jadi kita bisa misalkan totalnya itu Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 dengan menggunakan prinsip yang udah kita pelajari sebelumnya. Ini kan kombinasi linear di mana konstantanya nilai kombinasi linear itu 111. Kalau rata-rata berarti 111 dikali vektor rata-ratanya dapat 1,873. Untuk variannya berarti ini vektor ini dikali S dikali ini. Ya udah ini dikali itu dikali ini lagi dapatnya 3,913.
Nah, kemudian yang kedua, tentukan kelebihan petroleum dari natural gas. Berarti selisihnya ya, petroleum kan X1, gasnya X2. Berarti Y sama dengan, kita definisikan dulu, Y sama dengan X1 min X2. Berarti kombinasi linear yang tercipta dari ini jangan lupa ya, ini kan ada 4, berarti nilainya juga harus ditulis 4 gitu. Berarti kan ini 1 min 1, 0, 0. X bar-nya pakai yang tadi, dikalikan dapatnya 0,258. Untuk sampel variannya, rumusnya kayak gini, dapat 0,154. Gunakan data 3.18. Buktiin kalau S ini sama dengan rumus yang tadi, yang kita udah buktikan tadi di sebelumnya ya. Tapi dia pakai data, kita buktikan pakai data. Nah, data petroleum ya tadi ya. 3.18. 3.18 ini ada datanya di soalnya nih. Exercise 3.18. Oh. Ya. Oh iya ya. Jadi diketahui aja berarti dia pakai S. Nah, tadi berarti karena suruh buktiin ini tadi udah disediakan S-nya. Berarti nyari general varian dulu, dapatnya 0,001285. Kemudian dari matriks ini, karena ini juga ini ya rumusnya ya, perlu juga kita tentukan R-nya atau matriks korelasinya. Dari matriks varian juga kita bisa cari matriks korelasi kan, dapatnya kayak gini. Terus kita hitung determinan, ini kan determinan, dapat 0,068. Lalu kita masukkan S-nya, determinan S sama dengan 1, S22, S23, S2, S44, dikali determinan R, ini dapat masing-masing komponen diagonal dari S, gini, dapat ini. Nah, harusnya terbukti, seharusnya. Itu sih. Terus yang terakhir, ini soalnya ini disediakan data, ada 25 observasi, ada 2 variabel. Tentukan sampel min dan sampel varian, selisihnya. X2 min X1. Yang pertama cari pakai rumus ya, ini pakai rumus. Pertama pakai rumus. Ya, tentunya dari data tadi kalau pakai rumus berarti ini ya, kita bisa tentukan matriks variannya dulu, dapat ini pakai software aja, dapat vektor X bar. Ini X bar ya, X bar. Terus kalau pakai rumus kan Y-nya tadi X2 min X1, kombinasi linearnya berarti min 1, 1 dikali vektor X-nya. S varian sampelnya berarti min 1, 1 dikali S, dikali S-nya ini matriks S, dikali min 1, 1, dapatnya kayak ini. Nah, yang kedua, ini disuruh membuktikan pakai data. Kan tadi ada 2 variabel ya. 2 variabel, ini buktiin pakai data. Jadi kan misalnya tercipta variabel Y tadi X2 min 1, berarti dari itu kita bangun variabel Y terlebih dahulu, di mana selisihnya. Terus dari data tersebut kita cari min dan variannya. Ternyata nilainya dapatnya kayak gini, min dan variannya dari data yang udah kita bangun. Sama dengan hasil perhitungan dari prinsip kombinasi linear kayak gini. Jadi terbukti. Gitu aja sih teman-teman. Ini mohon maaf kalau videonya lama ya. Udah selesai. Jadi di materi 3 itu udah semua aku tampilin. Tinggal dipelajari kalau mau. Ya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.